Jaksa tunjukkan rekaman CCTV 8 Juli 2022 jam 17.12 waktu Indonesia Barat. Brigadir J masih hidup saat Verdi Sambo tiba. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Verdi Sambo dahulu Brigjen Pol Verdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Verdi Sambo, saksi Verdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baukini Wibowo. 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Verdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, saksi Arif Rahman Arifin menemui saksi Sutanto dan saksi Baukini Wibowo di pantry depan rumah saksi Verdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Verdi Sambo kepada saksi Sutanto dan saksi Baukini untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian, saksi Baukini berkata, yakin bang? Saksi Baukini menjawab, perintah kadif. Saksi Karopaminal dan saksi Baukini menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21 WIB, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, bang, ini Joshua masih hidup. Lalu saksi Baukini Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Verdi Sambo. Jaksa tunjukkan rekaman CCTV 8 Juli 2022 jam 17.12 waktu Indonesia Barat. Brigadir J masih hidup saat Verdi Sambo tiba. Tribunnews.com Jakarta. Anggota tim khusus Polri Kompol Aditya Cahya menyebut Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih hidup pada pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat pada 8 Juli lalu. Aditya mengatakan Brigadir J tampak masih hidup dalam sebuah potongan video berdurasi 2 jam yang diambil dari terdakwa Kompol Baukini Wibowo. Kami dapatkan potongan video durasi 2 jam dari jam 16 hingga 18 pada tanggal 8 Juli 2022 yang mengarah ke rumah Sambo dari harddisk, kata Aditya saat bersaksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aditya menyebut dalam potongan video itu terlihat Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati tampak ada di lokasi. Di situ diperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC, pada saat kedatangan Verdi Sambo sampai dilihatkan Yosua masih terlihat di rekaman video itu pada saat FS sampai di lokasi, ucapnya. Saat persidangan, gambar yang memperlihatkan Yosua masih hidup juga ditunjukkan oleh jaksa. Dalam gambar itu terlihat Yosua berdiri di taman rumah dinas Verdi Sambo mengenakan kaos putih. Di tangkapan CCTV itu tertulis 8.07.2022 dan 17.12.03 yang artinya 8 Juli 2022 pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Sosok Yosua diberi lingkaran warna merah oleh jaksa. Dalam dakwaan, Brigjen Hendra Kurniawan, anak buah Verdi Sambo, AKBP Arif Rahman Arifin sempat gemetaran melihat rekaman CCTV Brigadir Yosua masih hidup. Anak buah AKP Irfan Widianto Ibda Monafri menceritakan ketika ia bersama rekannya, Ibda Tomsar diperintahkan ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan.
Awalnya Munafri mengatakan dirinya bersama Tomser tak mengakui adanya peristiwa pembunuhan di rumah dinas Verdi Sambo itu. Keduanya hanya diperintahkan agar mendatangi rumah mantan Kadifropam Polri tersebut. Setibanya di rumah Sambo, Munafri menuturkan dirinya bersama Tomser menunggu di luar lalu melihat banyak mobil dan orang berpakaian dinas hingga berpakaian preman. Kami mulai resah, ada apa sih di dalam ini, kok banyak mobil keluar masuk, orang pakaian dinas, pakaian preman, mobil Polres Jaksel juga saya lihat, itu ada apa, kata Munafri. Munafri mengaku sangat tegang dan sempat mengira ada aksi tindak pidana terorisme. Saya merasa bertanya-tanya dalam hati dan ada apa ini sampai saya berdua sama Tomser. Ada apa ya sir di sini, mungkin ada teroris atau apa ya? Kita boleh masuk apa gimana ini, kok nggak di luar aja nih, tunggu. Jadi kami sadar mungkin ada peristiwa yang sangat menegangkan di dalam, ucapnya. Terdakwa kasus obstruction of justice Kombes Agus Nurpatria mengaku tidak pernah memerintahkan AKP Irfan Widianto mengambil dan mengganti CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal tersebut diungkapkan sekaligus membantah keterangan dua anak buah AKP Irfan Widianto, Ibda Tomser dan Ibda Munafri di sidang perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama, saya tidak pernah memerintah Irfan mengambil dan ganti. Saya hanya diperintahkan cek, kata Agus. Agus menuturkan bahwa perintahnya diklaim hanya mengecek dan mengamankan CCTV. Sebaliknya, tidak ada perintah untuk mengambil dan mengganti CCTV. Perintah kami cek dan amankan. Setelah tugas selesai, perintah kami jelas koordinasikan dengan penyidik Jaksel, pungkasnya.